Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Khairani dengan NIM 23036320111025. Saya dari program studi S1 Akuntansi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Hukum Pajak semester 4 dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, SE, MSc, AKCA, AAPB. Yang pertama, yaitu bab 1 yang berjudul Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak. Yang pertama, jelaskan pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, sebutkan perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan, beserta contohnya. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara tanpa imbalan langsung, serta pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya pajak penghasilan atau PPh dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah sebagai imbalan atas jasa atau fasilitas yang langsung diterima. Contohnya pembayaran retribusi parkir, kebersihan, dan sewa kios di pasar. Selanjutnya, sumbangan adalah pemberian sukarela dari seseorang atau kelompok kepada pihak lain tanpa paksaan dan tanpa imbalan. Contohnya donasi untuk korban bencana alam, sumbangan ke panti asuhan, dan infak ke masjid. Pertanyaan ketiga, sebutkan fungsi dari pajak. Fungsi dari pajak secara umum ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara, seperti pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dan kebijakan negara, seperti kenaikan pajak rokok agar konsumsinya menurun. Selanjutnya, fungsi pemerataan. Pajak berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan secara adil agar tidak terjadi kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Yang keempat, fungsi stabilitas, yaitu pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi negara, misalnya mengendalikan inflasi atau resensi. Yang keempat, jelaskan pembagian pajak menurut asas pemungutan pajak. Yang pertama, domisili. Pajak dikenakan berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Yang kedua, sumbernya. Pajak dikenakan di mana penghasilan itu diperoleh. Yang ketiga, asas kebangsaan. Pajak dikenakan pada warga negara dimanapun dia berada. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan perlawanan terhadap pajak beserta contohnya. Perlawanan terhadap pajak adalah sikap menolak membayar pajak secara terang-terangan. Contohnya, pedagang menolak membayar pajak dan secara terbuka memprotes petugas pajak. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan pengelakan terhadap pajak beserta contohnya. Pengelakan atau tax avoidance adalah usaha menghindari pajak secara legal tetapi tidak etis. Contohnya, pemerintah memecah penghasilan agar tetap di bawah batas pengenaan pajak tinggi. Yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemungutan pajak harus berasas pada efisiensi beserta contohnya. Artinya, biaya pungutan pajak jangan sampai lebih besar dari jumlah pajak yang dikumpulkan. Contohnya, seperti menggunakan sistem e-filing atau pajak online supaya cepat, murah, dan hemat tenaga. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan self-assessment? Self-assessment adalah sistem di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Karyawan menghitung sendiri PPh pasal 21-nya dan melaporkannya lewat SPT tahunan. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.